adalah seorang mahasiswa berusia 20 tahun yang sangat tertarik dengan hal-hal gaib dan selalu penasaran dengan cerita-cerita mistis dari berbagai sumber seperti novel, film, atau cerita dari mulut ke mulut. Di kamarnya dipenuhi barang-barang bernuansa mistis. Kebiasaannya itu terkadang membuat orang-orang di sekitarnya menjadi tak nyaman, terutama orang tuanya. Mereka khawatir hal itu dapat menjerumuskan Arya ke jalan yang salah, terlibat dunia perdukunan misalnya. Mendengar itu, Arya hanya tertawa. Ia paham rasa khawatir orang tuanya. Tetapi Arya meyakinkan bahwa kesukaannya terhadap dunia gaib hanya sekedar rasa ingin tahu. Tidak terbesit sedikit pun di benaknya ingin menduakan Sang Pencipta alam semesta. Apalagi sampai ingin mencari penghasilan melalui pesugihan. Jauh, sangat jauh dari pemikirannya. Suatu ketika, Arya mendengar cerita horor dari seorang teman kuliahnya yang bernama Satria. Cerita itu tentang sebuah rumah kosong di dekat hutan yang ada di kampung halaman Satria. Rumah itu sering disebut rumah Ophelia. Kabar yang beredar, di rumah itu sering terlihat penampakan hantu wanita bertubuh kurus, bergaun merah, dan bermata merah. Mendengar cerita tentang rumah itu, alih-alih takut, Arya justru penasaran dan merasa tertantang untuk membuktikan kebenarannya. Tanpa ragu, ia pun meminta Satria untuk mengantarkannya ke sana. Mereka bisa pergi di saat akhir pekan nanti. Mendengar itu, mata Satria langsung melotot. Betapa bodohnya dia. Bagaimana bisa dia lupa kalau temannya yang aneh itu sangat doyan hal-hal seperti ini. Dalam hati ia menyesal telah menceritakan rumah itu. Arya yang doyan dunia horor berteman baik dengan Satria, yang walaupun namanya terkesan gagah dan berani, tapi Satria tetaplah Satria yang sangat takut dengan yang namanya hantu. Jadi, begitu Arya mengutarakan keinginannya untuk mendatangi rumah Ophelia, tentu saja Satria langsung menjawab tidak. Bagaimana bisa dia yang penakut malah diminta mendatangi tempat berhantu? Arya ibarat kata pungguk merindukan bulan. Tetapi Arya tidak menyerah. Ia tetap membujuk Satria untuk mau membawanya ke kampungnya. Biarlah sampai di sana, Arya pergi sendiri ke rumah Ophelia. Satria tinggal menunjukkan saja di mana lokasi rumah tersebut. Bujuk-membujuk dan tolak-menolak pun terjadi. Tetapi Satria pun luluh tatkala Arya berjanji akan membelikannya action figure Naruto terbaru. Mendengar kata Naruto, bagaimana bisa ia menolaknya? Sama halnya dengan Arya yang penyuka dunia gaib. Satria pun penggemar berat karakter Naruto. Sungguh hobi yang bertolak belakang di antara dua sahabat itu. Jadilah ketika akhir pekan itu datang, berangkatlah Arya bersama Satria menuju kampung. Setelah menempuh perjalanan hampir 2 jam lamanya, sampailah mereka di rumah paman Satria yang menyambut mereka dengan senyum sumringah. Tetapi senyum itu mendadak hilang
ketika secara belak-belakan Satria berkata kalau ia pulang kampung kali ini karena ingin mengantarkan orang gila bernama Arya yang penasaran dengan rumah Ophelia. Arya mendelik jengkel pada Satria. "Kok aku dikatain gila?" batin Arya. Paman yang mendengar itu hanya geleng-geleng kepala. Dengan lembut beliau meminta untuk Arya mempertimbangkan kembali keinginannya. Walaupun paman mengaku belum pernah sekalipun melihat sosok hantu yang dikatakan warga kampung, tapi tak bijak kalau Arya mencoba uji nyali seperti itu. Bagaimana seandainya sosok itu benar-benar menampakkan dirinya di depan Arya? Paman tak akan bisa menjamin hal buruk gak akan terjadi. Tapi Arya tetaplah Arya, yang kalau sudah berurusan dengan dunia gaib akan sulit dihentikan oleh siapapun, termasuk orang tuanya sendiri. Dengan acuh tak acuh, Satria pun mengatakan pada pamannya, "Biarkan saja Arya begitu. Toh kalau kena batunya baru tahu rasa nanti." Mendengar itu, paman hanya menghembuskan nafas berat tanda kecewa. Akhirnya paman hanya berkata, kalau ia tidak akan bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi di kemudian harinya. Arya hanya mengangguk sambil tersenyum lebar. Dengan keberanian yang membara, berangkatlah Arya bersama Satria mendatangi rumah itu pada malam harinya. Karena takut, Satria tidak berani mengantarkan Arya sampai depan rumah Ophelia. Satria hanya mengantarkannya sampai di ujung jalan saja. Selanjutnya, Arya melanjutkan perjalanan seorang diri. Tidak sulit menemukan rumah tersebut, karena satu-satunya bangunan yang berdiri di sana ya hanya rumah itu. Suasana di sekitar rumah sangat mencekam. Pohon-pohon besar di halaman rumah melambai-lambai tertiup angin malam. Ranting-ranting pepohonan menciptakan bayangan menyeramkan, seperti cakar-cakar raksasa di kegelapan malam yang mendapat sedikit cahaya dari sinar rembulan. Rumah tersebut merupakan rumah berlantai 2 dan terbuat dari kayu. Pintu rumah yang sudah lapuk terbuka sedikit. Melihat itu, naluri pemburu hantu Arya pun bangkit. Pintu itu seakan-akan memanggilnya untuk segera masuk ke dalam. Saat memasuki rumah, Arya disambut dengan aroma sisa-sisa dupa yang sangat menyengat, serta hawa dingin yang menusuk tulang. Ruangan-ruangan di dalam rumah itu gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang remang-remang. Ia mulai menyusuri setiap ruangan, mencari jejak-jejak keberadaan makhluk halus. Di ruang tengah, Arya menemukan sebuah meja tua dengan tumpukan buku usang. Ia membuka salah satu buku itu dan terkejut mendapati catatan-catatan itu berisi tentang ritual-ritual gaib. Arya menduga dalam hati, sepertinya pemilik sebelumnya adalah orang yang gemar melakukan praktik perdukunan. Saat Arya membaca catatan itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berat, seperti diseret mendekat. Ia menoleh ke arah pintu, tetapi tidak ada siapapun di sana. Suara itu semakin mendekat. Kali ini terdengar seperti ada yang berjalan di atas kepalanya. Ketakutan mulai menghinggapi dirinya, tetapi
ia berusaha tetap tenang. Dan tiba-tiba sebuah bayangan hitam melesat melewatinya, lalu menghilang dari balik pintu sebuah ruangan. Arya tersentak kaget. Untuk pertama kali, ia melihat penampakan seperti bayangan hitam. Jantung Arya berdegup kencang. Sebenarnya ia ingin segera keluar dari rumah itu. Tapi lagi-lagi, rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Arya bergerak perlahan menuju ruangan tempat si bayangan hitam melesat. Tidak bisa dipungkiri, detak jantungnya semakin cepat. Arya pun memiringkan kepalanya untuk melihat ada apa di dalam ruangan. Tidak ada bayangan hitam. Yang ada hanya sosok wanita bergaun merah, bertubuh kurus, dan berambut panjang melewati bokongnya. Ia dalam posisi jongkok membelakangi Arya. Si wanita menangis terseduh-seduh dan terlihat bahunya bergetar. Arya mengucap kata halo pada si wanita. Dan setelahnya, yang diingat Arya hanyalah dua mata merah, hembusan angin kencang yang diiringi raungan kesakitan yang memekakkan telinga. Ketika Arya terbangun, tahu-tahu ia sudah berada di rumah Paman Satria kembali. Wajah Paman terlihat sangat cemas, sedangkan Satria malah menatapnya dengan tatapan dongkol. Sepertinya Satria marah besar padanya. Arya berusaha duduk dan Paman buru-buru membantunya. Arya bertanya apa yang telah terjadi dan kenapa tahu-tahu ia terbangun di rumah Paman. Paman mengatakan kalau Arya sudah pingsan selama 1 hari. Arya terkejut mendengarnya. Menurut cerita Paman, Arya ditemukan pingsan oleh warga yang melintas di depan rumah Ophelia. Arya pingsan tepat di depan pintu masuk rumah tersebut. Warga itu dibantu warga lainnya kebetulan mengetahui bahwa Arya adalah tamu pamannya Satria. Sehingga mereka jugalah yang mengantarkan tubuh pingsan Arya ke sana. Lalu Paman pun bertanya apa yang sudah dialami Arya. Arya menceritakan apa yang sudah dialaminya di rumah tersebut. Itu pun tidak semua, karena ia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi setelah ia bertemu sosok wanita bergaun merah. Paman menghela nafas berat. Lalu beliau pun bercerita. Sekitar tahun 1970-an, rumah Ophelia dihuni oleh seseorang yang sering melakukan praktik perdukunan. Dukun itu bernama Mbah Sugeng. Di awal-awal praktek perdukunannya, Mbah Sugeng masih terbilang normal. Ia mengobati berbagai penyakit. Lama-lama, kesaktiannya menjadi sangat terkenal. Semakin banyak pula orang-orang yang berobat padanya. Bahkan bukan hanya pengobatan penyakit saja. Prakteknya sudah menjalar ke hal-hal negatif, seperti pesugihan, pasang susu, bahkan pengguguran kandungan. Mbah Sugeng sepertinya terpedaya akan popularitasnya. Ingatan akan banyaknya duit masuk membuat ia lupa akan tujuan awalnya, yaitu membantu warga dalam mengobati penyakit tertentu. Ia terlena sangat dalam, sehingga praktik perdukunannya makin lama makin nyeleneh. Yang mengerikannya lagi, Mbah Sugeng tidak segan-segan meminta tumbal manusia.
tatkala permintaan pasien dirasa sangatlah berat. Salah satunya, sepasang suami istri yang mendatangi Mbah Sugeng. Permintaan mereka sangat banyak. Di antaranya, mereka ingin penglaris, biar usaha mereka menjadi lancar dan menghasilkan keuntungan luar biasa. Tetapi tidak hanya itu. Mereka ingin juga melenyapkan pesaing mereka di usaha yang sama. Pesaing itu adalah sepasang suami istri di mana mereka merupakan pasangan pernikahan campuran antara Indonesia dan Yunani. Mendengar permintaan itu, Mbah Sugeng pun meminta tumbal manusia, di mana tumbal tersebut harus memiliki hubungan darah dengan pesaing mereka. Pilihan itu pun jatuh ke anak pesaing mereka satu-satunya, yaitu anak gadis yang saat itu sudah berusia 17 tahun. Anak gadis itu bernama Ophelia. Ophelia yang malang. Dia tidak mengetahui bahwa dirinya menjadi target dari orang-orang yang membenci orang tuanya. Akhirnya, entah bagaimana caranya, mereka berhasil menculik Ophelia, lalu menyerahkannya ke Mbah Sugeng. Pertama kali melihat Ophelia, otak ngeres Mbah Sugeng pun mendadak bangkit. Harus diakui, Ophelia memang sangat cantik. Wajah blasteran Indo-Yunaninya memikat siapa saja yang melihatnya. Mbah Sugeng pun memutuskan, sebelum menghilangkan nyawanya, dia harus menikmati tubuh Ophelia terlebih dahulu. Ophelia pun digarap Mbah Sugeng sebanyak 4 kali, hingga akhirnya menjadi tumbal pesaing orang tuanya. Dan saat mengambil nyawa Ophelia, Mbah Sugeng memakaikannya gaun merah. Sosok Ophelia inilah yang dikabarkan sering dilihat warga sekitar. Tapi ada kejadian aneh yang menimpa Mbah Sugeng. Tahu-tahu ia ditemukan tidak bernyawa di ruang biasa ia melakukan ritual. Tidak ada berita ia sakit. Dia juga tidak dibunuh. Tetapi saat ditemukan, mohon maaf, alat vitalnya bengkak luar biasa, seperti akan meledak. Isu pun segera menyebar bahwa arwah Ophelia lah yang mengambil nyawa Mbah Sugeng. Entah apa yang terjadi dengan alat vitalnya, tapi warga menduga itu ada hubungannya dengan tindakan Mbah Sugeng menggagahi Ophelia. Sejak itu, rumah tersebut terkenal dengan sebutan Rumah Ophelia, karena seringnya arwah Ophelia bergentayangan. Setelah mendengar cerita paman, Arya hanya tertunduk lesu. Lalu, apakah setelahnya Arya kapok? Ternyata tidak semudah itu, kawan. Ketika akan pulang bersama Satria yang terus-terusan ngedumel, sempat-sempatnya Arya mengajak Satria mendatangi rumah itu lagi. Tentu saja Satria menolak, tapi Arya memaksanya. Tarik-menarik pun terjadi, tapi Satria kalah tenaga dan sampailah mereka di rumah itu. Arya menatap beberapa detik ke arah rumah, meletakkan seikat bunga kecil di depan pintu. Lalu ia mengajak Satria mendoakan arwah Ophelia yang harus mengalami kejadian menyakitkan di akhir hidupnya. Maaf kalau kami tidak bisa berbuat apa-apa untukmu. Semoga kau tenang di sana, Ophelia, batin Arya dalam hati. Setelahnya, mereka pun pergi dari sana, diiringi suara cerewet dari Satria yang menagih figur action Naruto yang dijanjikan Arya.
Dan tanpa mereka sadari, sepasang mata merah menatap mereka dengan tatapan sendu dari balik jendela.